Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Nah, kali ini saya ingin membuat applet pada GeoGebra, yaitu tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, kita ketahui bersama bahwa persamaan kuadrat itu berbentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan syarat A di sini tidak boleh 0. Kenapa 0? Ketika A-nya 0, maka dia tidak menjadi persamaan kuadrat, justru menjadi persamaan linier. Nah, A, B, C itu bilangan real. Nah, sedangkan X-nya itu adalah variabel. Nah, karena berbentuk A, B, C, maka saya ingin membuat di sini adalah persamaan kuadrat dengan titik A, titik B, dan titik C yang bergerak-gerak. Jadi bergerak-gerak itu bisa kita buat atau berubah-ubah. Itu bisa kita buat dengan mengklik tool slider, klik kanan, slider, kemudian A. Nah, A di sini saya mau dia misalnya dari 0 sampai dengan 10 misalnya A-nya, atau mau besar lagi juga boleh, dengan incrementnya adalah 0,5. Nah, begitu juga untuk B, slider, klik kanan. Nah, pilihnya pada number ya, jangan angle, jangan integer, tapi number. GB juga sama 0 sampai 10 misalnya, atau minus 10 sampai minus 10 aja deh. Min 10 sampai minus 10 dengan incrementnya adalah 0,5. Oke, nah ini saya perbaiki untuk A. Itu slidernya dari min 10 sampai 10. Jadi dari min 10 sampai 10. Nah, ini sudah jadi min 10 sampai 10. Nah, selanjutnya saya buat slider C-nya. Slider C. Nah, C di sini dari min 10 juga sampai 10 biar besar. Nah, itu terserah Bapak, seterah Anda ya. Jika Anda ingin membuatnya dari min 5 sampai 5 aja juga bisa. Nah, untuk incrementnya juga saya serahkan kepada Anda. Anda boleh buat 1, boleh buat 0,5, boleh buat 0,1, boleh buat 0,01. Nah, di sini saya maunya dia bergeraknya setengah satuan, maka saya buat di incrementnya adalah 0,5. Nah, selanjutnya setelah saya buat slider A, B, C, maka saya definisikan fungsinya. Misalnya fungsinya adalah fx. Fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Oke, nah itu dia fungsinya. Kenapa di sini 1, 1, 1? Karena A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1. Misalnya saya ubah A-nya menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4, dan 5. Maka titik A tadi berubah-ubah mengikuti slider A-nya. Nah, begitu juga dengan B berubah-ubah mengikuti slider B-nya. Begitu juga dengan C berubah-ubah mengikuti slider pada C-nya. Nah, saya buat seperti ini aja. Nah, jika Bapak Ibu ingin grid ini tidak ada, maka klik kanan pada grafik. Nah, klik kanan. Nah, pada grafik ini gridnya dihilangkan. Nah, otomatis Bapak Ibu tidak akan melihat gridnya lagi. Nah, untuk nilai yang di sini boleh sampai 12 atau 10, atau Bapak Ibu maunya gak usah panjang banget. Jadi klik kanan pada grafik, Bapak Ibu buat ukurannya dari min 10 sampai 10 aja. Nah, Y-nya itu dari min 10 ngikut aja. Min 10, janganlah, dari min 6 aja. Dari min 10 deh, min 10 sampai dengan, salah di sini karena minnya double, min 10 sampai dengan 10. Nah, seperti ini bentukannya. Nah, ini min 10 sampai 10. Nah, ini kok. Oke. Nah, grafiknya tidak absorb. Ini min 10 sampai dengan 10. Oke, udah gini aja lah ya. Nah, oke. Oh, tetap juga ya, sudah lah. Nah, sekarang Bapak Ibu kita melihat karakteristik fungsi ini terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Tapi sementara
saya ingin menampilkan bagaimana A ini bekerja pada persamaannya. Nah, kita lihat dari gambar, ketika A ini positif, nah ketika A positif, maka kurvanya ke atas. Ketika A-nya negatif, kurvanya ke bawah. Nah, jika Bapak Ibu kurvanya ini ingin dipertegas atau diperjelas, maka Bapak Ibu boleh klik Object Properties, kemudian pada Style Bapak Ibu pertebal aja jadi 11 misalnya. Terus untuk warna, Bapak Ibu misalnya ingin mengganti warna pink. Waduh, dari tadi asli warna pink aja, merah deh. Nah, merah, maka dia akan menjadi merah. Nah, sekarang baru kita lihat. Berarti kita lihat A-nya di sini. Nah, artinya ketika A positif, kurva terbuka ke atas. Ketika A-nya negatif, kurva terbuka ke bawah. Jadi kita bisa buat teksnya. Kita buat teks pada ABC. Nah, teks ABC-nya di situ kita buat A besar 0 itu kurva terbuka ke atas. Kurva terbuka ke atas, ke atas. Nah, di sini saya mau tulisannya adalah letak formula, maka saya kasih spasinya. Nah, ini dia spasinya. Spasinya adalah garis miring, terus garis miring, terus kita, nah ini dia spasinya, otomatis terspasi ya. Nah, kita klik OK. Nah, akan muncul bahasa A besar 0, itu artinya kurva ke buka ke atas. Klik kanan jika Bapak Ibu ingin menggantinya. Nah, Bapak Ibu misalnya ingin menggantikannya dengan warna merah misalnya. Nah, yang berubah itu tulisannya jika Bapak Ibu mengubah foreground color-nya. Tapi jika Bapak Ibu tidak mau mengubah tulisannya menjadi warna lain, hanya hitam, tapi Bapak Ibu ingin mengubah background-nya. Nah, background ini, maka Bapak Ibu boleh mengetiknya background, kemudian pilih warna, nah misalnya warna ini. Nah, ini dia warnanya. Kemudian untuk ukuran besar kecilnya, Bapak Ibu boleh mengekliknya di sini. Jika ingin besar, nah ini kelihatan besar. Jika ingin sedang, itu medium. Nah, misalnya saya mau sedang aja, jangan terlalu besar. Terus jika ingin dipertebal, ini ada, jadi tebal. Kalau ingin garis miring juga ini ada. Nah, ini garis miring, ini pertebal. Oke, ini garis miring. Nah, jadi saya mau pertebal aja. Oke. Kalau garis miringnya tidak ada, sama aja ya kayak, karena serif ini dia otomatis garisnya miring. Nah, setelah itu supaya A besar 0 kurva kebuka ke atas muncul ketika kurvanya terbuka ke atas, maka Bapak Ibu boleh buat klik kanan lagi. Nah, klik kanan pada tulisannya. Kemudian pada Object Properties, ini dia ada Advanced. Kemudian buatlah definisinya A besar 0. Nah, ketika Bapak Ibu mendefinisikan condition to show object itu ada pada A besar 0, maka dia akan terlihat ketika A-nya besar 0. Nah, ini sudah saya definisikan. Nah, ini A-nya besar dia 0, maka dia terbuka ke atas. Sekarang saya mau dia kecil 0, maka otomatis tulisan tadi hilang ya. Nah, Nah, sekarang tinggal Anda lengkapi untuk A kecil 0 itu terbuka ke bawah. Nah, untuk titik B-nya, coba lihat pergerakan B. Nah, pergerakan B itu B-nya ke kanan dan ke kiri. Nah, kapan dia ke kanan ke kiri? Tuh, ke kanan dan ke kiri. Ke kanan dan ke kiri ketika dia berbeda tanda A sama B. Jadi kalau A-nya positif, B-nya negatif, maka dia di sebelah kiri. Kemudian jika B-nya sama-sama positif, nah dia akan berada di sebelah kanan kurva. Tuh. Nah, jika keduanya sama tanda, nah sama-sama positif, maka dia akan naik turun ke atas. Nah, terhadap sumbu Y ya. Nah, B ini terhadap sumbu Y ke kiri dan ke kanan, ke kiri dan ke kanan. Nah, kalau misalnya A-nya minus, maka dia ke kiri dan ke kanan, tapi kurvanya terbuka ke bawah. Nah, saya mau kurvanya terbuka ke atas aja.
Nah, kurvanya terbuka ke atas. Kemudian pada teks saya buat lagi. Pada teks saya buat, teksnya adalah misalnya saya buat ketika A besar 0 atau B aja ya, karena dia positif. Ketika B besar 0, B besar 0. Nah, B besar 0, maka grafik berada di sebelah kiri sumbu Y. Nah, kita spasikan dulu. Ini juga bukan garis, kurva, maaf, kurva. Nah, berada di sebelah kiri sumbu Y. Nah, saya sudah dapat. Nah, dia berada, kalau dia kecil maka dia berada di sebelah kiri. Kalau dia 0 maka dia tepat pada titik 0,0. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Nah, saya ingin memunculkan kurva ini sama seperti tadi. B-nya itu berada ketika dia besar 0. Klik object properties, kemudian jika ibu ingin menggantikan colornya, backgroundnya jadi pink juga biar sama. Kemudian ukuran teksnya diperbesar menjadi medium. Nah, terus pada advance ini condition to show object itu ketika B-nya besar 0. Nah, B-nya besar 0. Otomatis ketika B-nya besar 0 maka kata-kata ini terlihat. Tapi ketika B-nya kecil 0 maka otomatis dia hilang. Nah, hilang. Nah, muncul, hilang, muncul, hilang. Nah, untuk C ini dia terhadap sumbu Y. Jadi atas bawah. Negatifnya di bawah, positifnya di atas. Nah, nolnya tepat 0, 0. Nah, nolnya. Kalau 0 dia memotong 2 titik. Kalau ini di atas sumbu X, di bawah sumbu Y. Di atas sumbu X, di bawah sumbu Y. Nah, B-nya saya buat pas di tengah-tengah aja 0. Ini juga 0 ya. Nah, yang leh 1 aja. Nah, ini atas, bawah, atas, bawah. Nah, ini lebih jelas. Atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Nah, oke, berarti kita bisa membuat teks lagi. Teks. Nah, di sini klik teks. Jika C besar 0, maka kurva berada di atas sumbu X. Nah, kita rapikan lagi tulisannya. Nah, sumbu X. Oke. Nah, sama seperti tadi saya buat juga dia. Ini teksnya adalah medium, kemudian colornya warna yang tadi sama. Kemudian pada advance-nya saya ganti dia muncul ketika C besar 0 saja. Nah, otomatis ketika C-nya kecil 0 dia akan hilang tulisannya. Nah, itu untuk karakteristik A, B, C-nya, nilai A, B, C terhadap kurva ini, nilai ABC pada kurva. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau mencari titik potong sumbu X terhadap kurva? Jadi kalau mau cari titik potong sumbu X terhadap kurva, yang pertama itu klik intersect. Nah, kita buat titik potong kurva terhadap sumbu X. Jadi dia akan ada ketika diskriminannya itu besar dari 0. Jadi nanti saya buat definisi diskriminan. Jadi dia bernilai, nah ini dia muncul 2 titik, nah berpotongan.
dia bernilai ketika diskriminannya besar dari 0. Nah, diskriminan untuk persamaan kuadrat itu saya definisikan dulu di sini. D sama dengan D besar sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. 4AC. Oke, saya sudah dapat. Jadi ini minus. Kalau dia minus, maka dia tidak memotong apalagi kenai. Jadi dia tidak memotong, tidak ada ini tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Nah, ketika diskriminannya 0, ini diskriminan ya Ibu-ibu. Ini diskriminannya 0 saya buat. Nah, dia ketika diskriminannya 0, maka dia menyinggung satu titik di sumbu X. Nah, sekarang kita buat definisi diskriminannya dulu ya. Di sini bukan, maksudnya nilai diskriminan di sini. Nah, jadi saya definisikan ketika diskriminannya besar 0, maka kurva memotong sumbu X di 2 titik. Nah, saya buat seperti itu. Saya rapikan. Nah, saya rapikan. Oke, nah ini sudah saya rapikan. Ini diskriminannya. Jadi diskriminan ini kemudian saya buat klik kanannya. Nah, ini teksnya. Saya mau show objek untuk diskriminannya besar 0. Nah, oke. Nah, besar 0. Dia memotong sumbu X di 2 titik. Berarti sebenarnya sumbu X yang dia potong 2 titik itu adalah akar-akarnya. Jadi kalau diskriminannya besar 0, kalau pada akar, maka kita anggap dia akarnya memiliki akar yang berbeda. Kalau dia sama dengan 0, memiliki akar kembar. Kalau dia kecil dari 0, dia tidak memiliki akar atau akarnya imajiner ya, akarnya imajiner. Nah, kemudian setelah saya ubah ini choose object, terus ukuran teksnya diperbesar. Nah, oke, jadi tulisan itu akan muncul ketika diskriminannya besar 0. Jadi saya buat diskriminannya besar 0, otomatis B-nya harus besar. Nah, titik-titik 2 titik itu saya buat di teks. Nah, teks lagi saya buat, atau di sini aja deh, usah di teks. Diklik kanan sebelah sini, klik kanan. Nah, klik kanan pada kata-kata tadi, kemudian edit. Nah, kita anggap sebagai 2 titik itu yang pertama adalah titik. Nah, titik 2 titik, yaitu kita buat spasinya, enter, kemudian spasi, yaitu titik X1 sama dengan A. Nah, pada objek kita isi A, kemudian dan titik X kedua itu sama dengan B. Nah, B. Nah, karena kalau ini kan muncul nilai Y-nya. Nah, saya nggak mau ada nilai Y, maka di ini saya buat X pada titik A aja. Jadi saya mau muncul pada sumbu X yang muncul hanya titik A saja. Terus pada B saya buat X yang muncul hanya titik B saja, tidak usah pakai Y-nya. Nah, ini saya spasikan dulu biar rapi. Nih, saya spasikan dulu. Nah, kemudian ini juga saya spasikan. Kemudian 2 titik ini juga saya spasikan. Nah, titik X-nya juga saya spasikan supaya terlihat. Nah, jadi dia ada diskriminannya besar 0 itu ada nilainya, dia memotong 2 titik di sumbu Y, yaitu 0,13 dan X-nya 7,8. Nah, itu dia akan ada ketika diskriminannya besar 0. Ketika diskriminannya kecil 0, misalnya saya buat diskriminannya kecil 0, berarti minus ya. Nah, maka otomatis tulisan tadi hilang dan tidak punya titik. Nah, Bapak Ibu
boleh melengkapinya dengan diskriminan kecil 0, diskriminan sama dengan 0. Jadi Bapak Ibu boleh melengkapinya dengan diskriminan kecil 0, diskriminan sama dengan 0. Begitu juga dengan A, B, C tadi. Jika A-nya besar 0, di sini A besar 0, B besar 0, C besar 0, maka saya maunya ada A kecil 0, B kecil 0, C kecil 0 sesuai definisi yang ada dan pastikan mengikuti pergerakan kurva. Oke, selanjutnya saya mau buat dia perpotongan titik terhadap garis Y. Jadi buat di sini ketik intersect, ini perpotongan titik di sumbu Y. Jadi kurva dan sumbu Y. Nah, ini dia C. Ini adalah perpotongan titik kurva pada Y. Nah, selanjutnya kalau mau cari titik maksimum dan minimum, itu klik pada ekstrimum. Nah, di sini kita klik pada kurva, di sini juga boleh. Yang penting klik pada kurva. Nah, inilah titik maksimum. Jadi saya ganti E itu adalah namanya maksimumnya ya, titik maksimum. Nah, karena kurvanya ini terbalik ke atas, jadi buatnya jangan maksimum, mak min jadi ya, mak atau min. Jadi maksimum atau minimum. Oh, dia tidak mau. Ya udah, nggak apa-apa. Nah, jadi titik E ini adalah titik maksimum atau minimum. Karena di sini kurvanya terbuka ke atas, maka otomatis ini minimumnya. Tapi ketika kurvanya terbuka ke bawah, nah itu adalah titik maksimumnya. Nah, Bapak Ibu boleh melengkapi kata-katanya yang tadi, yaitu titik maksimum, perpotongan titik dengan kurva di sumbu Y, kemudian nilai diskriminannya untuk menentukan akar-akar biasanya ya. Kalau dia besar 0 maka dia memiliki 2 akar. Kalau dia sama dengan 0 dia hanya memiliki akar kembar. Kalau dia kecil 0 dia memiliki akar imajiner. Nah, itu bisa Ibu atau Anda lengkapi pada graphic view di sini sesuai dengan yang sudah saya kasih contoh. Nah, di sini saya beri contoh sesuai dengan modul. Ketika saya klik open, otomatis ini tersave. Nah, ini saya ganti namanya menjadi persamaan dan fungsi kuadrat misalnya. Oke, save. Kemudian saya ingin membuka yang punya saya, yaitu persamaan kuadrat. Nah, ini dia persamaan kuadrat. Nah, di sini saya buat judulnya menggunakan teks juga sama. Kemudian slidernya saya ubah warnanya supaya slidernya itu tidak terlalu warna hitam. Nah, ini dia ada titik puncak. Titik puncak tadi yaitu maksimum dan minimum tadi ya, Bu. Jadi saya buat di sini titik puncak. Nah, kalau Bapak Ibu mau buat minimum, maksimum mangga, tapi kalau mau buat titik puncak mengikuti saya juga bisa. Nah, kemudian ini ada A besar 0, D besar 0 itu ada definitif positif. Ada A kecil 0, D kecil 0 itu definitif negatif. Nah, ketika dia memotong sumbu X di 2 titik, maka akar-akarnya adalah X1 dan X2. Nah, di sini harusnya dia bernilai ketika diskriminannya besar 0. Kalau diskriminannya tidak besar 0, ini saya klik kanan dulu di sini. Saya stopkan dulu animasinya. Klik kanan. Klik kanan. Klik kanan. Kemudian pada objek propertiesnya, advance-nya saya buat diskriminan dia adalah D. D besar 0. Nah, sudah. Oke. Nah, otomatis dia hilang ketika diskriminannya tidak besar 0. Nah, saya gerakin lagi ya. Tuh. Nah, dia muncul ketika diskriminannya besar 0. Nah, ini diskriminannya masih kecil 0, dia tidak muncul. Nah, dia muncul ketika diskriminannya besar 0. Nah, itu contoh yang sudah saya buat, dan saya kenapa tadi pada tutorial saya membuatnya tidak persis sama seperti saya, karena saya ingin Anda juga membuat sesuatu yang definisinya sama seperti definisi persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat pada umumnya, tapi dengan gaya dan cara yang berbeda. Oke ya, terima kasih atas perhatian Anda. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.